Bapak biar nggak usah waktu nggak yang siap buang. ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwah fillah, pencinta sunnah, keluarga besar ABI, Asosiasi Bekam Indonesia yang insya Allah semuanya diberkahi. Bekam Aihizamah adalah syariat Allah dan bagian dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh mereka yang benar-benar mencintai Allah pasti cinta syariat Allah. Sungguh mereka yang benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti ihya sunnah, bukan hanya mengamalkan, bahkan bukan hanya menghidupkan sunnah, tapi mendakwahkan sunnah. Hizamah di antara sunnah mulia itu. Karena itu seorang penikmat hizamah juga pendakwah melalui hizamah memahami bahwa hizamah bukan hanya pengobatan biasa, tapi ini pengobatan sunnah yang bernilai ibadah bahkan dakwah. Jadi antum semua subhanallah mujahid dakwah melalui hizamah. Dan setiap prosesi terjadi dalam hizamah, terjadi prosesi mahabbatullah wa maghfiratuh. Dengarkan dengan iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Ali Imran ayat 31. Katakanlah, kalau engkau benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Fattabi'uni, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Berarti dalam ihya sunnah mengikuti Nabi Muhammad SAW, beribadah melalui pengobatan hizamah dan berdakwah, akan terjadi kecintaan Allah kepada kita, kepada sahabat-sahabat kita yang di Bekam. Dan ternyata terjadi pengampunan dosa. Sesuatu yang luar biasa, yang bernilai di dunia penuh dengan keberkahan, sampai bernilai di akhirat nanti penuh dengan berkah Allah. Wahai ahlu berkah, pencinta sunnah, pencinta hizamah, karena itu terus pelajari rahasia hizamah, dan memang harus terus belajar manfaatnya, keutamaannya, sejarahnya, sehingga kita paham benar apa itu hizamah. Karena ini menjadi titik dakwah yang luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah. Rasulullah berhizamah dan Rasulullah menebarkan hizamah. Bagi siapa? Mereka yang benar-benar ingin berjumpa dengan Allah, benar-benar ingin selamat di akhirat nanti.
Karena itu mereka banyak berzikir, banyak menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ikhwah, amal ibadah dan dakwah ini akan sia-sia kalau kita tidak meluruskan niat. Antum mana waitum? Engkau bagaimana niat kalian? Engkau bagaimana niat engkau? Jadi niat menentukan nilai kita di hadapan Allah. Allah tahu persis hati kita. Apa nawaitu kita? Carilah nilai di hadapan Allah. Ingin Allah, ingin ridhonya, ingin rahmatnya, ingin ampunannya, ingin hidayahnya, ingin berkahnya. Harga ngikut. Kalau antum sudah diridhoi Allah, semuanya barokna haulahu. Jangankan antum, sekitar antum, apa, siapa, pengobatan antum diberkahi oleh Allah. Siapa? Istri-istri antum kalau istri banyak. Sahabat-sahabat, pasien, semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu hizamah ditentukan oleh pribadi yang hidup dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga hamba itu diberkahi oleh Allah. Pribadi yang istiqamah, hidupkan sunnah Nabi. Kan seorang mukmin sejati mengenal persis visi misi kehidupan ini, tujuan hidup, peranan hidup, tugas hidup, tujuan hidup kita mencari ridha Allah. Peranan kita sebagai khalifah, tugas kita mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu. Profesi mulia dalam amal keduniaan ini mencari rezeki yang halal. Dan yang termulia dakwah. Pedomannya Al-Quran, teladannya Nabi Muhammad SAW. Orientasi hidup kita, bagaimana kita supaya selamat di akhirat. Targetnya husnul khatimah. Alatnya semuanya menjadi alat dakwah, bukan hanya ibadah, alat dakwah. Subhanallah. Nah, dengan memahami ini semua jadi nilai yang kita cari. Harga ngikut. Malah kadang harga kita tanggalkan untuk mendapatkan nilai. Kalau yang datang yang susah, datang yang miskin, tetapkah antum senyum? Kalau antum senyum, berarti antum tahu persis tujuan antum benar-benar karena Allah. Jangan-jangan yang datang adalah malaikat. Ikhwah fillah. Tapi kalau antum cari harga, antum akan manyun kalau yang datang itu orang susah. Dan Allah tahu. Allah cabut keberkahan. Ay dilaknat. Apa itu laknat? Dicabut keberkahan. Walau antum dapat harga, tapi hilang nilai antum di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin wa inna rabbaka labil mirsad. Allahu Akbar. Engkau dalam tontonan Allah, engkau dalam perhatian Allah, engkau dalam pendengaran Allah. Ini yang buat kita asyik. Segala hal kita lakukan akhirnya karena Allah. Itu yang buat kita nyaman, itu yang buat kita bahagia, itu yang buat kita nothing tulus, semuanya jadi menyenangkan. Siapapun yang datang kita sambut dengan senang hati. Karena disitulah keberkahan. Dan terus jaga silaturahim. Tentu bersama kawan-kawan yang juga aktif menghidupkan sunnah melalui hizamah. Jangan ada iri hati, karena itu mencabut keberkahan. Sia-sia amal ibadah kita kalau kita iri hati. Membakar kayu bakar, coba membakar kayu bakar, gampang terbakar. Sifat dengki menghancurkan amal ibadah kita. Habis. Jalin silaturahmi. Ayo sama-sama kita tawasabil haq, tawasabil sabar, tawasabil marhamah. Bahkan kita saling menasihati. Terus pelajari perkembangan-perkembangan hizamah yang semakin zaman terbukti kemukjizatannya, kekaromahannya hizamah itu. Dan semua orang sekarang menyambut. Nggak kayak dulu awal-awal susah. Sekarang orang semua menyambut. Subhanallah. Seperti sekarang nggak boleh terlalu dalam, ternyata darah bersih juga terbawa, hanya lapisan bawah kulit. Jadi jangan terlalu dalam. Baru tahu. Dulu maunya yang banyak darahnya. Ada bagian tengah punggung, ternyata nggak boleh semuanya, karena itu bagian oksigen yang naik ke kepala. Pantas saja dibuka anginnya banyak.
Oksigennya kesedot, oksigennya kesedot duluan. Oh, nggak boleh ini. Oh, terus pelajari, tanyakan pada ahli, kawan-kawan yang berpengalaman. Jangan malu menjadi murid untuk terus belajar. Tahukah ikhwah fillah, belajar yang terbaik adalah menjadi seorang murid. Kemudian ikhwah, terus kita berdoa dan ajak berdoa, bangun kesadaran bahwa ini proses pengobatan syariat Allah, sunnah Nabi Muhammad SAW. Hanya Allah Asy-Syafi yang menyembuhkan, dan ini ikhtiar sunnah. Beri kesadaran itu, sebab khawatir ikhwah dengan kekuatan ikhwah yang diberi oleh Allah karena ketaatan ikhwah, sehingga banyak orang yang disembuhkan oleh Allah melalui ikhwah. Akhirnya makin banyak pasien, tapi lama-lama muncul al-ujba yang ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW, bangga diri. Yang kutakutkan pada umatku yang ahli ibadah adalah al-ujba, 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 bangga diri, bangga diri, bangga diri. Terjungkal kita. Banyak yang lulus dari tantangan, tapi jarang lulus dari godaan. Sudah sukses, lalu sudah mulai berubah niat awalnya. Yang tadinya syariat, yang tadinya sunnah, tadinya dakwah, sudah mulai mencari dunia. Tetap istiqamah ikhwah. Sadarkan diri segala-galanya kepada Allah. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian tawakal dengan baik sangka. Siapa sih kita? Ajak semuanya untuk menyerahkan diri. Dan jangan lupa, selesai sahabat-sahabat kita berobat pulang, doakan dalam setiap doa kita. Dalam sholat 5 waktu, di penghujung malam, boleh jadi saat diobati tidak disembuhkan oleh Allah, tapi karena doa antum di penghujung malam, Allah sembuhkan mereka. Subhanallah. Antum mujahid dakwah, antum mujahid sunnah. Jagalah iffah dan izzah Islam dan muslimin. Selamat berhijamah, selamat berjuang, selamat berdakwah ya ikhwah fillah. Arifin sayang antum semua karena Allah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah